Halo semua, pada kali ini kita akan belajar bahasa JavaScript atau SIMT atau Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintak-sintak yang berlaku dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas sintak-sintak tersebut. Bagi yang sebelumnya mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih dibuat JavaScript standar yang dikenal dengan ECMP6 atau sering disingkat ES6. Pada tahun 2009 dikenal dengan XMS. Proses standarisasi pada JavaScript dilakukan oleh SMA Internasional. Dalam ECMS, JavaScript telah mengalami perubahan yang merupakan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam interpolasi variabel dalam rel, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian, pemeriksaan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada ECMS6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan dalam file dengan ekstensi Node.js, misalkan Hello Node.js, Node.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi teks itu apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Bracket, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World dalam JavaScript, jalankan editor kode berikut. Kita akan membuka file dengan Node.js. Kita ketik Node. Terminal. Kita ketik Node. Hello Node.js. Hello Node. JS. Enter. Tekan enter, akan muncul Hello Node.js. Dalam konsol desktop adalah perintah digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar diganti sebagai berikut, dapat dilihat di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML. Dalam web browser, dokumen digunakan untuk menampilkan data ke layar. Perintah dan blok kode program atau perintah program dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah disertai dengan titik koma, maka harus ditambahkan otomatis ketika terjadi. Dengan demikian, kita bisa hilangkan titik koma.
Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu kode. Misalnya kode berikut kita tambahkan, kalau sudah muncul tanda tap untuk menghemat waktu pengetikan. Di sini saya sudah membuat semuanya di sini. Ketik node JS buat contoh. Node hello node.js, enter, akan muncul seperti ini. Saya sudah membuat di sini. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh blok program atau tanda tunggal. Ini berarti maka dua perintah dilaksanakan. Jika kondisi salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Contoh misalkan ini A sama dengan 9. Supaya lebih cepat, selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah teks dalam kode yang digunakan oleh interpreter. Artinya, kehadiran sementara untuk kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk komentar, yaitu dan splash intan diakhiri dengan bintang. Kita lihat di layar, kita menggunakan gunakan tanda komentar biasanya ditulis di atas perintah tertentu, misalkan sebagai berikut. Ya, semua. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampungi nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya diapit. Demikian, variabel JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal. Variabel global adalah variabel dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal
dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendengar variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai di dalam variabel A menggunakan operator pengeluasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Atau sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel partner. Dideklarasikan atau berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kata kunci var Node.js. Nah, di sini kita membuka file var.js, var node.js. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Sekarang kita melihat hasilnya, ketik-ketik node spasi var titik js, enter. Nah, di sini sudah temukan hasilnya di sini. Variabel dalam fungsi kota file nilainya 100 global, berarti nilainya bisa memanggil semua variabel yang ada di luar fungsi, dan local var yaitu 200. Selanjutnya kita akan praktekkan cara memanggil. Setelah itu kita menganalisasi variabel-variabelnya. Dapat dikenal dengan berikut. Ini ada contoh lain penggunaan variabel. Kita buat coba file yang bernama var1 node.js. Nah, di sini saya sudah buat var
Selanjutnya kita buka lagi file yang bernama var1 node.js. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Perhatikan script di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel a sama dengan 100, variabel b sama dengan 200, dan mendeklarasikan c adalah merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai c sama dengan hasil penjumlahan dari variabel b. Jadi nilai c sekarang menjumlah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar di mana nilai variabel a digabung dengan string tambah variabel b digabung string sama dengan menghasilkan string dari variabel c, sehingga saat dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Kita ketik node node spasi node spasi var 1 titik js var 1 titik js, kita enter. Nah, di sini hasilnya. Hasilnya 300. Selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci let. Kata kunci let merupakan fitur baru yang ditambahkan pada if in ma dan digunakan mendeklarasikan variabel di muka dalam lingkup atau blok program tertentu. Untuk umum bentuk seperti var. Penulisannya let nama variabel titik koma, let nama variabel b1 nama variabel seterusnya diakhiri dengan titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci let seperti berikut: let nama variabel sama dengan nilai awal titik koma, let nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1 koma, nama variabel 2 nilai awal 2 dan koma, dan seterusnya diakhiri dengan titik koma. Untuk memahami dari kata var dan let, perhatikan kode berikut ini. Kita buat sebuah file dengan nama var2. Nah, di sini kita akan membuka file var2.js. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Sekarang kita untuk mengetahui hasilnya, kita ketik node node spasi var2 titik js var2 titik js, enter. Nah, di sini kita menemukan hasilnya. Maka akan muncul seperti ini. Maka setelah kita ketik
Perhatikan scriptpilar pada blok pengulangan di atas. Variabel ini dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Bagian ini kata kunci var masih diperbolehkan untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci let. Ini menghasilkan 3. Kita ganti dengan let. Oke. Orang tes kenalkan HP. Di sini selanjutnya kita akan membuat variabel tanpa kata kunci. Selanjutnya kita membuat tanpa kata kunci var maupun nilai let. Kita perlu hanya menggunakan variabel tersebut menggunakan tool berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh, A sama dengan 100 titik koma, B sama dengan 200 titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Kita buat contoh baru. Nah, di sini kita lanjut lagi file yang berikut, yaitu var3.js. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Sekarang kita ketik node untuk kita mengetahui hasilnya. Node spasi spasi var 3.js, enter. Nah, di sini kita sudah mengetahui hasilnya. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut kita mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta definisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, const p sama dengan 3,
14159265397339 diakhiri dengan tanda titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci cons akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci cons dapat dilihat pada kode berikut ini.